Lira Kota Probolinggo tanggapi RDP Komisi 2 tentang peningkatan PAD hingga Kepala OPD yang tak hadir. Probolinggo, rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo bersama Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, BPPKAD, dan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, DKPP, Kota Probolinggo pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025 itu membahas pengelolaan retribusi pasar hewan Wonoasih mulai dari pendapatan asli daerah, PAD, hingga target ke depannya. Namun sayangnya kedua kepala OPD tersebut tidak hadir, hanya dihadiri oleh Sekretaris DKPPP dan staf BPPKAD dan dinilai tidak kooperatif tidak menghargai undangan Dewan. RDP ini merupakan evaluasi capaian realisasi pendapatan anggaran daerah atau PAD 2024, dan target PAD 2025 yang dilakukan DKPPP. Riyadus Solihin, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo, meminta ketidakhadiran Kepala OPD itu diharapkan menjadi bahan evaluasi terhadap kinerjanya. Riyadus Solihin menyebut Kepala OPD harusnya hadir dalam agenda RDP yang dilakukan tersebut ketika sudah mendapat undangan, agar supaya berbagai pertanyaan dari Komisi 2 bisa terjawab. Kegiatan RDP yang sudah dilakukan itu lebih banyak tanya jawab terkait penjelasan capaian PAD retribusi yang meliputi pasar ternak Wonoasih, pasar ikan Mayangan, dan rumah potong hewan, serta pos-pos apa saja yang tidak diserap secara maksimal agar ke depan khususnya, tahun 2025 bisa berjalan maksimal dan lebih baik dari tahun sebelumnya. Menanggapinya, Sekretaris DKPPP Kota Probolinggo Trilia Yuliana meminta maaf atas ketidakhadiran Kepala DKPPP Aris Santoso dalam RDP Komisi 2 yang membahas evaluasi capaian retribusi untuk PAD. Di sisi lain, Wali Kota Lira menyoroti RDP yang salah satunya membahas tentang tender pasar ikan Mayangan tersebut. Dirinya mengapresiasi semangat Komisi 2 dan berharap surat yang telah dikirim oleh Lira segera ditanggapi oleh DPRD. Louis juga sangat menyayangkan atas sikap tidak profesional dua kepala OPD yang tidak hadir dalam undangan rapat dengar pendapat Komisi 2 tersebut, karena dalam rapat tersebut membahas tentang kebijakan dan penggunaan anggaran, jadi mohon dihargai. Kru Suara Bayuangga News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Oh, itu kalau mengenai yang tadi sempat ada perselisihan pendapat itu mengenai parkir yang di Mayangan di PPI ya, di PPI memang itu isu atau hal yang memang belum kita bahas hari ini sebetulnya, tapi memang tadi sempat mencuat dan sudah kita sampaikan bahwa itu akan dibahas di forum yang lain jika memang itu nanti dianggap perlu, karena ada beberapa surat yang sudah masuk ke kita, yang sudah masuk ke DPRD, surat yang dari teman-teman LSM juga sudah masuk, sehingga apakah langkah kita nanti perlu mengadakan RDP atau rapat dalam bentuk lain atau pansus atau yang lain-lain, mungkin nanti bisa ditindaklanjuti setelah kita konsultasi dengan pimpinan. Pak, yang bikin rame tadi apanya? Soal apanya? Akar permasalahan. So, akar permasalahannya adalah tadi mengenai pertanyaan tentang lelang yang sebetulnya itu bukan lelang tapi kompetisi mini kompetisi yang menurut Pak BJ itu memang dilakukan atas dasar adanya 5 proposal pengajuan yang masuk untuk mengelola lahan parkir milik Pemkot yang di PPI. Akar permasalahannya itu ada beberapa teman yang memang tahu betul tentang prosesnya, sehingga masing-masing menyampaikan pendapatnya. Saya sebagai Ketua Komisi 2 ya menegaskan bahwa saat ini belum saatnya untuk berbicara banyak tentang itu. Kita akan bahas di forum yang lain nanti. Itu sudah muncul nama Pak terkait parkir itu? Kalau keputusannya keputusan yang saya dengar keputusannya sudah terbit tentang siapa yang menang, dan semua sudah tuntas, dan menurut informasi yang dari Pak PJ itu sudah sesuai dengan regulasi yang ada.
Jadi tidak ada masalah dari sisi regulasi menurut informasi dari eksekutif. Tapi kita di Komisi 2 masih menunggu beberapa hasil konsultasi kita dengan pimpinan nanti. Mas, ya. Oke, Pak Wali Kota Lira, ini menanggapi terkait RDP pembahasan PAD dari Komisi 2 kemarin tuh, kira-kira ada tanggapan nggak, Pak? Oh, terkait rapat dengar pendapat Komisi 2 dengan berkaitan tentang PAD. Ya baik. Iya, benar. Memang kalau saya melihat kegiatannya itu adalah PAD yang dilakukan oleh Komisi 2 dengan OPD terkait pembahasan tentang PAD ya yang dilakukan oleh Komisi 2, memang bidangnya di sana. Namun dalam rapat dengar pendapat juga muncul terkait tentang proses tender yang terjadi di pasar ikan Mayangan yang sempat ada perdebatan dari teman-teman kita yang ada di DPR. Ini menurut saya semangat luar biasa ini ya. Itu karena semangatnya dari teman-teman DPR yang luar biasa, terus kemudian menyikapi tentang apa yang sedang terjadi dalam proses tender itu. Baik, berkaitan dengan itu tentunya saya juga perlu sampaikan bahwa saya atau kami dari LSM Lira juga sudah berkirim surat kepada pimpinan DPR dengan dengan seluruh komisi terkait, tentunya akan mengajukan rapat dengar pendapat. Kita mau bahas tentang proses tender yang katanya sudah terjadi dan katanya lagi sudah ada pemenangnya. Nah ini, namun sebelum proses RDP yang kami mohonkan itu belum direalisasikan, namun sudah sempat disinggung di ruang Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo. Nah ini kembali lagi saya menyikapinya bahwa memang semangat dari teman-teman DPR ini luar biasa, berkaitan juga dengan surat-surat yang kita sudah kirim ke sana. Mudah-mudahan dalam waktu dekat permohonan kita tentang rapat dengar pendapat tentang proses tender ini, sehingga kita bisa undang seluruh dinas terkait, kita bisa tahu seperti apa duduk persoalannya, sehingga tidak terjadi banyak perdebatan di tengah-tengah masyarakat. Menurut saya seperti itu. Oke, satu lagi nih Pak, ini terkait Kepala OPD yang tidak hadir dalam rapat dengar pendapat tuh, mungkin ada tanggapan seperti apa? Ya, tentunya kalau agenda kegiatan yang dilakukan oleh DPR, apalagi membahas satu topik yang sangat perlu, tentunya saya juga perlu mengkritik ya, supaya dinas terkait, apalagi kepala dinasnya perlu harus hadir. Karena di sana berkaitan tentang sebuah kebijakan, apalagi juga berkaitan tentang penggunaan anggaran. Jadi kalau RDP itu tolonglah dihargai juga teman-teman DPR, sehingga setiap kebijakan dan keputusan yang perlu harus dikritik atau bagaimana dibahas di gedung DPR, tentunya kepala dinas itu perlu harus hadir. Begitu. Oke, baik, terima kasih Pak.